Turki. Nah, makanya ketika itu juga aku termasuk beruntung gitu. Karena biasanya beasiswa di Turki itu yang bukan namanya beasiswa Turki Bursary. Nah, Oke, itu terkenal banget atau, itu. Iya, orang-orang biasanya bilangnya YTB gitu ya. YTB. Nah, cuma ketika tahun anak itu kebetulan baru dibuka namanya beasiswa Diyanet khusus buat Islamic Theology gitu. Nah, ketika itu ya udah anak daftar dua-duanya dan yang keterimanya yang Diyanet ini, dan ternyata malah Allah kasih jalan di situ gitu. Dapat beasiswa yang khusus Islamic Theology, dan di sana pun juga lingkungannya ya lingkungan orang-orang yang kebanyakan belajar Islamic Theology, karena istilahnya itu di bawah naungan Kemenak Turki lah, Kemenak Turki, dan lingkungannya pun juga orang-orang yang belajar Islam. Habis itu di sana biasanya setiap asrama di Turki Diyanet itu dekat sama masjid gitu, langsung sampingnya masjid atau enggak deket banget gitu. Nah, ini salah satu keunggulannya juga sih. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut di ente masih ingat gak tahap-tahapnya apa aja? Oh, masih. Jadi dulu itu pertama kan pasti seperti biasa itu ada pendaftaran online. Nah, daftar online, habis online kita ada wawancara. Nah, Ini mungkin tahapan yang paling susah itu dari online ke wawancara gitu. Soalnya aku juga nggak tahu ya, atau bukan cuma aku doang ya. Hampir semuanya orang tuh nggak tahu gitu. Ini maksudnya nggak tahu gimana? Tahap lulusnya gitu. Yang paling susah bagaimana seleksi berkas bisa dipanggil ke wawancara. Soalnya kan istilahnya yang daftar berkas itu ribuan, mungkin bisa puluhan ribu di satu negara. Tapi yang kepanggil wawancara itu cuma 30, 50 gitu. Itu seleksinya ketat banget gitu ya. Nah, itu yang kita nggak tahu ya. Nggak tahu standarnya gitu maksudnya. Iya, bagaimana standarnya sampai dipilih wawancara gitu ya. Itu kan soalnya masalah administrasi ya. Nah, habis itu setelah kita submit aplikasi online, kita ada wawancara. Nah, kalau di sesi wawancara ini kita agak slow gitu, karena mungkin yang dipanggil wawancara itu 1 tahun itu kotanya sekitar 35-an, dan habis itu nanti ada yang lolos sekitar 7 atau 5 orang gitu. Jadi kita bisa memprediksikan, istilahnya kita harus bisa lolos dari beberapa orang gitu. Dan kemudian ini nih yang bedanya nih, bedanya beasiswa Diyanet sama YTB. Kalau YTB itu kan dari S1 sampai SMA, S1 sampai S3, dan ketika wawancara yaudah mereka datang ke tempat wawancara dan diwawancara. Nah, kalau Diyanet beda. Diyanet itu kan khusus untuk SMA, MA-nya lah, MA di Turki sama S1. Dan itu khusus buat Islamic Theology. Nah, karena standar masuk perkuliahan di Turki itu biasanya ada namanya SBMPTN lah istilahnya. Ada SBMPTN. Nah, itu soal-soalnya itu terdiri untuk yang orang luar gitu ya, terdiri dari 2, matematika sama IQ. Nah, di sana kayak tes kemampuan potensi akademik gitu ya? Gitu. Yang misalkan gambar A, gambar B, gambar C, nanti selanjutnya gambar apa ya kan? Benar begitu itu. Nah, itu kita itu untuk yang beasiswa Diyanet itu sebelum wawancara kita dites gituan dulu gitu, Mi. Jadi ada kayak ngapalin kata juga gitu. Kayak misalkan ada kertas, di sana ada 20 kosakata. Nah, 20 kosakatanya itu juga ditulis huruf besar, huruf kecil, kita ngapalin gitu. Kita ngapalin mana yang ditulis huruf kecil, mana yang ditulis huruf besar dan sebagainya. Habis itu tes kemampuan kayak gitu, baru wawancara gitu. Itu wawancaranya pakai bahasa apa, Di? Inggris? Nah, ini beda-beda, Mi. Dulu itu waktu tahun aku itu bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab.
Dan bahkan ketika aku diwawancara, itu aku ditanya gitu mau bahasa apa, dan akhirnya aku spontan gitu ya. Ya kayak instan banget gitu ya, anu gitu. Ya dua-duanya gitu. Akhirnya orang wawancara itu kaget gitu. Loh, kamu bisa bahasa Inggris dari mana gitu? Ya dia bilang aja dari Gontor gitu. Dari pondok di Jawa Timur istilahnya gitu. Gitu. Nah, tapi 1 tahun setelah aku beda lagi nih ketentuannya. Jadi ada ente masuk daftar itu tahun berapa deh? 2016. 2016, oke. 16. Lanjut. Habis itu 2017-nya itu full wawancaranya bahasa Indonesia karena ada penerjemahnya. Jadi kita kayak kontak langsung sama penerjemahnya, dan si pewawancara ini ngomong ke penerjemahnya gitu. Tapi itu ini sih hanya kebetulan aja mungkin, karena itu kan biasanya tergantung profesor atau pewawancaranya itu mau bagaimana enaknya gitu. Okay. Tapi standarnya sih ya standar yang kayak wawancara di aku dulu itu di tahun aku, itu kalau nggak bahasa Arab bahasa Inggris, karena ini khusus Islamic Studies lah istilahnya. Oke, jadi setelah berkas, jadi kan pertama seleksi berkas ya, kemudian wawancaranya itu untuk sekarang pakai bahasa Indonesia berarti? Enggak, untuk tahun 2017 saja Mi. Untuk 2017 saja. Setelah itu kayaknya udah berganti Inggris atau Arab gitu. Jadi tergantung pewawancara sebenarnya. Jadi tergantung pewawancara ya. Tapi memang kebanyakan Inggris atau Arab gitu. Iya gitu. Oke, kemudian masih inget gak materi-materi yang waktu itu ditanya tuh apa aja ketika ingat sih wawancara? Ketika itu kebetulan aku benar-benar nggak persiapan sih sebenarnya. Cuma H-1 itu persiapannya totalitas gitu loh Mi. Oke. Persiapannya totalitas, dan yang penting dalam satu waktu itu fokus gitu ya. Iya gitu Mi. Dan kualitas. Orang-orang Gontor gitu ya. Tunggu semalam. Nah, untungnya itu Mi, alhamdulillahnya persiapan yang aku siapin di satu malam itu, di satu hari terakhir itu hampir semuanya keluar gitu loh. Kayak istilahnya tentang bahas masalah fikih. Masalah fikih itu siapa aja orang-orang yang berhak masuk menerima zakat gitu. Asnafus samaniyah. Udah kita sebutin bla bla bla. Kemudian apa bedanya haji dan umroh dan sebagainya. Habis itu dites Quran juga, hafalan gitu. Terus ada juga teman-teman yang kayak dites tafsir, apa yang kamu mau tahu karya-karya tafsir gitu. Jadi tentang masalah keislaman gitu Mi, itu karya-karya bidang yang kita minati itu perlu diketahui juga gitu loh Mi. Soalnya kan kedepannya karena porsinya lebih banyak gitu ya. Iya. Untuk kedepannya kan bisa ini juga ya, istilahnya bisa kita lihat, oh ini dia persiapannya udah bagus istilahnya. Sampai-sampai ada yang bawa ini loh Mi, ada yang bawa buku hadis kalau nggak salah, dia udah ngapalin hadis sekian ratus kalau nggak salah. Itu sambil dibawa dikasih tahu gitu ke pewawancaranya gitu. Nah sampai kayak gitu. Jadi istilahnya ketika wawancara itu benar-benar kita pertaruhan gitu. Semua yang kita mampu bisa kita keluarkan, tapi tanpa ada rasa sombong istilahnya lah. Kemudian ada nggak ditanya-tanya misalkan kayak apa sih motivasinya kuliah di Turki gitu? Kenapa milih jurusan ini? Nah itu sebenarnya kayaknya inti dari wawancara kan itu ya. Inti dari wawancara itu apa yang kita tulis di aplikasi online, termasuk kayak misalkan kenapa kita kuliah di sini, kenapa kita ngambil di sini, kenapa tidak di sana gitu. Lalu setelahnya ngapain? Nah itu inti dari wawancara kan sebenarnya kayak gitu. Nah cuma ketika sesi aku wawancara, kalau nggak salah nggak ditanyain itu gitu. Walaupun udah aku persiapin. Jadi walaupun ketika itu aku nggak dapat itu, tapi setidaknya untuk orang-orang setelahnya atau siapapun itu setidaknya bisa dipersiapkan yang itu gitu lah.
Jadi ketika pendaftaran berkas itu kita juga nulis proposal kayak gitu ya? Iya, semacam esai gitu, Mi. Semacam esai Siap. tentang, intinya sih sekarang kan udah agak ini ya, udah ada porsinya masing-masing gitu, Mi. Dan setiap tahun Gimana sekarang tuh maksudnya? hampir sama gitu pertanyaannya. Jadi intinya ada 3, Mi. Pertama, kenapa kita milih kuliah di Turki? Nah, habis itu yang kedua, kenapa kita milih jurusan itu di Turki? Yang ketiga, setelah kalau misalkan lolos, setelah lulus mau ngapain gitu. Nah, itu intinya itu, kita bikin esai tentang itu. Oke, kemudian setelah berkas, kemudian lulus berkas diwawancara. Setelah diwawancara itu langsung ada pengumuman atau gimana? Nah, ini